Soekarno. Soekarno lahir dengan nama Kusno yang diberikan oleh orang tuanya. Akan tetapi karena ia sering sakit, maka ketika berumur 11 tahun namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Bratayuda yaitu Bung Karno. Nama Karna menjadi Karno karena dalam bahasa Jawa huruf A berubah menjadi O, sedangkan awalan Su menjadi kata bayi. Di kemudian hari ketika menjadi presiden, ejaan nama Soekarno diganti oleh dirinya sendiri menjadi Soekarno karena menurutnya nama tersebut menggunakan ejaan penjajah Belanda. Ia tetap menggunakan nama Soekarno dalam tanda tangannya karena tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang tercantum dalam teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tidak boleh diubah. Selain itu, tidak mudah untuk mengubah tanda tangan setelah berumur 50 tahun. Sebutan akrab untuk Soekarno adalah Bung Karno. Menjelaskan pekerjaan Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno pada tahun 1926 mendirikan Biro Insinyur bersama Insinyur Anwari, banyak mengerjakan rancangan bangunan-bangunan. Selanjutnya bersama Insinyur Roseno juga merancang dan membangun bangunan lainnya. Ketika dibuang menyampaikan merancang beberapa rumah dan Look at the star high in the sky. Believe that there's no limit. We are not alone. We're going home. No pain will last forever. Let's look at the stars high in the sky. Believe that there's no limit. We are not alone. We're going home. No pain will last forever. Let's look at the stars high in the sky. Believe that there's no limit. We are not alone. We're going home. No pain will last forever. Let's look at the stars high in the sky. Believe that there's no limit. 希望与爱从未离开，阳光终将会驱散阴霾。 B. Menjelaskan tentang kehidupan. Soekarno dilahirkan dengan seorang ayah yang bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya yaitu Ida Ayu Nyoman Rai. Keduanya bertemu ketika Raden Sukemi yang merupakan seorang guru ditempatkan di Sekolah Dasar Pribumi di Singaraja, Bali. Nyoman Rai merupakan keturunan bangsawan dari Bali dan beragama Hindu, sedangkan Raden Sukemi sendiri beragama Islam. Mereka telah memiliki seorang putri yang bernama Sukarmini sebelum Soekarno lahir. Ketika kecil, Soekarno tinggal bersama kakeknya, Raden Hardjokromo, di Tulungagung, Jawa Timur. Ia bersekolah pertama kali di Tulungagung hingga akhirnya ia pindah ke Mojokerto, mengikuti orang tuanya yang ditugaskan di kota tersebut. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke Arts Inland School, sekolah tempat ia bekerja. Kemudian pada Juni 1911, Soekarno dipindahkan ke ELS untuk memudahkannya diterima di HBS. Pada tahun 1915, Soekarno telah menyelesaikan pendidikannya di ELS dan berhasil melanjutkan ke HBS di Surabaya, Jawa Timur. Ia dapat diterima di HBS atas bantuan seorang kawan bapaknya yang bernama Djokrominoto. Djokrominoto bahkan memberi tempat tinggal bagi Soekarno di pondokan kediamannya di Surabaya. Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin syariat Islam. Organisasi yang dipimpin Djokrominoto saat itu seperti Alimin, Muso, Darsono, Haji Agus Salim, dan Abdul Muiz. Soekarno kemudian aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Darmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Nama organisasi tersebut kemudian ia ganti menjadi Jongjava, Pemuda Jawa, pada 1918. Selain itu, Soekarno juga aktif menulis di harian Utusan Hindia yang dipimpin oleh Djokrominoto. Bung Karno adalah presiden pertama Indonesia yang juga dikenal sebagai arsitek alumni dari Technics School.
yaitu Bandung, sekarang ITB, di Bandung dengan mengambil jurusan teknik sipil dan tamat pada tahun 1926. Bersekolah di HBS memberi banyak pengalaman dan pelajaran bagi Soekarno hingga akhirnya lulus pada tahun 1921. Setelah itu, Soekarno pun kembali pindah tempat tinggal, yakni ke Bandung dan tinggal bersama Haji Sanusi untuk melanjutkan pendidikannya di THS. Jurusan teknik sipil atau kita kenal sekarang sebagai kampus ITB. Di sanalah Soekarno mendapatkan gelar insinyurnya dengan lulus pada tanggal 25 Mei 1926. Menjadi saksi bisu proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan dikumandangkan di sana kediaman Bung Karno yang dijadikan tempat pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pun sudah tidak ada lagi dan digantikan dengan kehadiran tugu proklamasi dengan patung Soekarno-Hatta yang menggambarkan suasana bacaan teks proklamasi pada tahun 1945 dahulu dalam rangka memperingati 100 tahun kelahiran Soekarno pada 6 Juni 2001. Kantor Filateli Jakarta menerbitkan perangko 100 tahun Bung Karno. Perangko yang diterbitkan merupakan 4 buah perangko berlatar belakang bendera merah putih serta menampilkan gambar diri Soekarno dari muda hingga menjadi Presiden Republik Indonesia. Perangko pertama memiliki nilai nominal Rp 500 dan menampilkan potret Soekarno pada saat sekolah menengah. Yang kedua bernilai Rp800 dan gambar Soekarno ketika masih di perguruan tinggi tahun 1920-an terpampang di atasnya. Sementara perangko yang ketiga memiliki nominal Rp900 serta menunjukkan foto Soekarno saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Perangko yang terakhir memiliki gambar Soekarno ketika menjadi presiden dan bernominal Rp1.000. Keempat perangko tersebut dirancang pada Heri Purnomo dan dicetak sebanyak 2,5 juta set oleh Perum Peruri. Selain perangko divisi filateri, PT Pos Indonesia menerbitkan juga 5 macam kemasan perangko, album koleksi perangko, 4 jenis kartu pos, 2 macam poster Bung Karno, serta 3 desain kaos Bung Karno. Perangko yang menampilkan Soekarno juga diterbitkan oleh pemerintah Kuba. Pada tanggal 19 Juni 2008, perangko tersebut menampilkan gambar Soekarno dan Presiden Kuba Fidel Castro. Penerbitan itu bersamaan dengan ulang tahun ke-80 Fidel Castro dan peringatan kunjungan Presiden Indonesia Soekarno ke Kuba. Nama Soekarno diterbitkan sebagai nama gelanggang olahraga pada tahun 1958. Bangunan tersebut yaitu gelanggang olahraga Bung Karno didirikan sebagai sarana keperluan penyelenggaraan Asian Games tahun 1962 di Jakarta. Pada masa Orde Baru, kompleks olahraga itu berubah namanya menjadi Gelora Senayan. Tapi sesuai keputusan Presiden Abdurrahman Wahid, Gelora Senayan kembali pada nama awalnya yaitu Gelanggang Olahraga Bung Karno. Hal ini dilakukan dalam rangka mengenang jasa Bung Karno. Cukup sekian dan terima kasih pembahasan dari kami. Mohon maaf bila ada kata kesalah mau disengaja atau tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.